Pagi itu langit cerah. Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan di pinggir desa Ciburial. Aroma tanah basah bercampur embun menyelinap dari celah jendela kayu rumah kecil milik keluarga Sekar Ayu. Gadis itu tengah duduk di tikar tua, dengan setia memijat kaki ibunya yang lumpuh separuh tubuh sejak 2 tahun lalu. Tangannya cekatan dan penuh kelembutan, seolah menyampaikan kasih sayang yang tak pernah habis lewat setiap pijatan hangat di telapak kaki sang ibu. "Ibu masih nyeri di sini?" tanya Sekar sambil tersenyum lembut. Ibunya hanya mengangguk pelan. Matanya sembab, namun penuh keteguhan. "Enggak apa-apa, Nak. Ibu senang kamu masih mau rawat ibu. Padahal kamu bisa kerja ke kota kalau mau." Ucapan itu membuat dada Sekar bergetar. Ia sudah lama menolak tawaran kerja dari luar desa demi bisa menjaga ibunya. Namun belakangan ini, ia mulai resah. Biaya pengobatan makin mahal. Obat-obatan yang dibutuhkan ibunya tidak selalu tersedia di puskesmas. Tabungan pun sudah lama habis. Sore harinya, langit mulai meredup ketika suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pemuda dari kantor desa datang membawa pesan. "Sekar, Pak Kepala Desa minta kamu datang besok pagi. Katanya penting." Sekar hanya bisa mengangguk sambil memendam rasa penasaran. Ia tak punya urusan apapun dengan kantor desa. Tapi malam itu, ia susah tidur. Matanya menerawang ke langit-langit rumah. Hatinya gelisah, seolah firasat besar sedang menunggunya. Keesokan harinya, Sekar mengenakan baju terbaiknya, blus putih bersih yang telah disetrika rapi dan rok batik sederhana. Ia berjalan kaki menuju kantor desa, melewati sawah dan jalan setapak yang biasa ia lalui sejak kecil. Warga desa menyapanya ramah, tapi sorot mata mereka terlihat penuh tanya ketika tahu ia dipanggil kepala desa. Setiba di kantor desa, Sekar disambut langsung oleh Pak Harun, kepala desa yang sudah seperti ayah kedua bagi warga. Ia mempersilakan Sekar duduk di ruang kerjanya yang hangat dan beraroma kayu pinus. "Sekar, maaf mendadak, tapi ada orang kota yang minta kamu secara khusus," ujar Pak Harun sambil menyodorkan sebuah surat beramplop tebal. "Orang kota, Pak?" Sekar bingung. "Iya, namanya Pak Wiratmaja. Katanya dia seorang pengusaha besar di Jakarta. Dia mencari perawat untuk ibunya yang sudah tua dan sakit. Dan entah bagaimana, dia bilang ingin kamu." "Kenapa saya, Pak? Saya kan cuma gadis desa." "Itu yang juga saya bingung. Tapi katanya, dia dengar dari relawan kesehatan yang sempat kesini beberapa bulan lalu. Mereka cerita tentang kamu, tentang tanganmu yang lembut dan cara kamu rawat ibumu yang sakit. Dan mungkin, itu cukup menyentuh hatinya." Sekar memandangi surat itu. Di dalamnya, tertulis tawaran pekerjaan untuk merawat ibu seorang miliarder di Jakarta. Gajinya hampir 10 kali lipat dari penghasilannya menjahit dan membantu di posyandu. Ada fasilitas tempat tinggal, makan, bahkan biaya pengobatan ibunya akan ditanggung jika Sekar menerima. Hati Sekar berkecamuk. Ia ingin sekali menolak. Ia takut meninggalkan ibunya. Tapi saat pulang ke rumah dan melihat ibunya terbatuk keras karena kehabisan obat, ia memeluk sang ibu sambil menangis. Ia tahu, mungkin ini satu-satunya jalan. Malam harinya, ia duduk memandangi api dapur yang meredup. Ia berkata pada ibunya pelan, "Bu, kalau Sekar pergi, ibu akan baik-baik saja kan?" Sekar nggak lama, hanya ingin cari uang buat beli semua obat ibu, biar ibu bisa jalan lagi. Ibunya terdiam, lalu mengangkat tangannya yang lemah untuk menyentuh pipi Sekar. "Kalau itu jalanmu, Nak, ibu izinkan. Tapi hati-hati ya. Dunia di luar sana tak sehangat desa kita." Seminggu kemudian, Sekar berangkat ke Jakarta. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian dan sebuah foto ibunya yang selalu ia simpan di dompet. Sepanjang perjalanan, ia memandangi jendela bus, melihat sawah, pepohonan, dan rumah-rumah kecil yang makin jauh dari pandangan. Ia tak pernah naik bus sejauh ini. Ia belum pernah ke Jakarta. Tapi yang lebih besar dari rasa takut adalah harapan. Harapan bisa menyembuhkan ibunya. Harapan bisa membawa perubahan untuk hidup mereka yang selama ini hanya berkutat dalam keterbatasan. Namun Sekar tak tahu,
bahwa di rumah megah yang menunggunya itu bukan hanya tugas merawat lansia yang akan ia hadapi, tapi juga bayang-bayang masa lalu yang entah kenapa seolah berkaitan langsung dengan dirinya sendiri. Dan begitu ia menginjakan kaki di gerbang rumah besar itu, rasa aneh langsung merambat ke dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menunggu untuk dibuka, atau mungkin juga disembunyikan. Setelah menempuh perjalanan panjang dari desa kecilnya, Sekar akhirnya turun dari mobil hitam yang dikirim langsung oleh keluarga Wiratmaja. Begitu ia menatap bangunan di hadapannya, langkahnya terhenti. Rumah itu lebih tepat disebut mansion, megah, tinggi menjulang, berpagar besi hitam dengan ukiran emas, berdiri di tengah kawasan elit Jakarta Selatan. Pilar-pilarnya menjulang angkuh, dengan taman bunga yang tampak lebih rapi daripada taman kota di desanya. Sopir yang membawanya membuka pintu dan memberi aba-aba sopan. "Silakan, Mbak Sekar. Nanti Mbak Sari yang akan menyambut di dalam." Langkah Sekar terasa berat ketika melewati pintu gerbang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena perasaan asing yang belum bisa ia uraikan. Begitu masuk ke dalam, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Udara dari pendingin ruangan menyerbu kulitnya yang terbiasa dengan angin pegunungan. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangannya. Dinding putih bersih dihiasi lukisan mahal. Tapi di balik semua itu, rumah ini terasa kosong. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita berusia sekitar 40-an. Rambutnya dicepol rapi, tubuhnya kurus, dan senyumnya terasa tulus. "Saya Sari. Sudah 17 tahun saya kerja di sini. Kamu Sekar, ya? Ayo, saya antar ketemu ibu." Sekar mengikuti langkah Sari melewati lorong panjang menuju kamar di lantai bawah. Di sana, duduklah seorang wanita tua di kursi roda, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Kulitnya pucat, tubuhnya tampak lemah. Tapi mata itu hidup. Sekar bisa merasakannya. "Ini Bu Retno, ibunya Pak Wiratmaja," ujar Sari pelan. "Beliau stroke sejak 2 tahun lalu. Tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Tapi kadang-kadang, matanya seperti mau bicara." Sekar perlahan mendekat. Ia berlutut di samping kursi roda dan menyentuh tangan Bu Retno yang kurus. "Selamat siang, Bu. Saya Sekar. Mulai hari ini, saya yang akan merawat Ibu." Bu Retno tidak menjawab, tapi sudut matanya berair. Sekar menggenggam tangannya sedikit lebih erat, dan wanita tua itu menggenggam balik, lemah, tapi terasa hangat. Hari-hari pertama berjalan canggung. Sekar belajar rutinitas merawat Bu Retno, mengganti pakaian, memandikan, menyuapi makan, membersihkan tubuh, memijat perlahan. Terkadang ia merasa seperti kembali ke desanya, hanya saja tanpa aroma dapur kayu atau kicauan burung pagi. Namun ada sesuatu yang ganjil. Setiap sore menjelang senja, ketika Sekar memutar kursi roda menghadap ke jendela, Bu Retno selalu menatap sebuah sudut dinding. Tatapannya tajam, lama, seolah menyimpan sesuatu di sana. Dan setiap kali Sekar menyentuh kalung tua yang tergantung di leher Bu Retno, kalung kecil dengan liontin berbentuk bunga melati, Bu Retno akan memejamkan mata dan menggenggamnya erat. Malam-malam pun terasa sunyi. Suara langkah kaki di lorong sering terdengar meski tak ada siapa-siapa. Kadang pintu lemari terbuka sendiri, atau suara radio tua menyala sebentar lalu mati lagi. Sekar sempat mengira dirinya berhalusinasi karena suasana asing. Tapi Mbak Sari pun mengakuinya, meski menolak bercerita lebih jauh. "Rumah ini terlalu sepi, Dek Sekar," katanya suatu malam di dapur. "Tapi lebih sunyi lagi orang-orangnya." Yang paling mencolok dari semua keanehan itu adalah keberadaan Pak Wiratmaja sendiri. Sebagai pemilik rumah dan anak kandung Bu Retno, ia jarang terlihat. Hanya muncul sebentar di pagi hari dengan jas rapih, mengangguk dingin tanpa menyapa, lalu pergi lagi. Sekar pernah mencoba menyapa, tapi hanya dibalas dengan senyum datar. "Pak Wiratmaja orang sibuk," jelas Mbak Sari. Tapi dulu sebelum Bu Retno sakit, mereka sangat dekat. "Sekarang kenapa jauh, Mbak?" Mbak Sari hanya menunduk. "Entahlah,
Sejak Bu Retno sakit dan satu kejadian hubungan mereka berubah. Apa kejadian itu? Saya tidak boleh cerita. Saya cuma orang kecil di rumah ini. Sekar tidak mendesak, tapi benaknya tak berhenti menebak-nebak. Ia merasa seperti sedang berdiri di tengah cerita besar yang belum ia pahami. Rumah besar ini bukan hanya tempat untuk bekerja. Ini seperti teka-teki yang pelan-pelan membukakan dirinya pada Sekar. Suatu malam, setelah semua tertidur dan hanya lampu-lampu temaram yang menyala, Sekar duduk sendiri di kamar kecil yang disediakan untuknya. Ia memandangi foto ibunya di desa dan bergumam pelan. "Kenapa aku dipilih ke sini, Bu? Apa benar hanya karena aku bisa merawat?" Namun saat pertanyaan itu terucap, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. 3 ketukan. Lalu diam. Sekar membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Hanya selembar kertas kecil di lantai. Isinya hanya satu kalimat, dengan huruf tangan yang gemetar. "Aku tahu siapa kamu." Sekar terpaku. Tangannya gemetar. Dan saat ia menoleh ke ujung lorong, ia melihat sosok Bu Retno duduk di kursi rodanya, menatap lurus ke arahnya dalam gelap, dengan mata yang tampak lebih tajam dari sebelumnya. Malam itu Jakarta dingin, hujan turun rintik-rintik di luar jendela. Langit gelap, diselingi suara petir yang menggema di kejauhan. Di dalam kamar kecilnya, Sekar belum bisa memejamkan mata. Surat yang ia temukan semalam masih terlipat rapi di bawah bantal. Tulisan gemetar berbunyi, "Aku tahu siapa kamu." Pesan yang tak berpengirim itu mengusik pikirannya sepanjang malam. Siapa yang menulis? Apa maksudnya? Dan yang lebih membuatnya gelisah, apakah yang dimaksud adalah identitasnya sendiri? Pagi harinya, saat Sekar memandikan Bu Retno seperti biasa, wanita tua itu menggenggam tangannya lebih erat dari biasanya. Tatapan matanya tajam, seperti ingin mengatakan sesuatu. Sekar menatap balik, mencoba membaca isyarat di balik kerutan wajah itu. Lalu, dengan sangat perlahan, Bu Retno mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamar. "Yang itu, Bu?" tanya Sekar ragu. Bu Retno mengangguk perlahan. Sekar berjalan ke lemari itu, membukanya pelan. Di dalamnya hanya ada selimut, bantal, dan satu kotak kayu kecil yang tampak sudah sangat tua. Warnanya kusam, berdebu. Ia membawanya ke Bu Retno, dan begitu kotak itu dibuka, isinya membuat Sekar terpaku. Ada beberapa benda di dalamnya. Sebuah liontin tua berbentuk bunga melati yang sangat mirip dengan yang dipakai Bu Retno, beberapa foto hitam putih yang sudah menguning, dan satu foto berwarna yang langsung membuat jantung Sekar berdetak tidak karuan. Itu adalah foto seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahunan, memakai kebaya putih dan kain batik. Wajahnya sangat mirip Sekar. Terlalu mirip. Wajah itu seperti cerminan dirinya di masa lalu. Di sebelahnya berdiri Bu Retno yang masih muda, tersenyum sambil memeluk erat si gadis. Sekar perlahan membalik foto itu. Di belakangnya tertulis dengan tinta yang sudah mulai luntur. "Untuk anakku yang tak pernah bisa kupeluk lama. Maafkan Ibu." Tubuh Sekar gemetar. Tangannya bergetar saat ia menatap foto itu lagi dan lagi. Apa maksud tulisan itu? Siapa gadis dalam foto ini? Apakah benar dirinya? Sekar menatap Bu Retno yang masih memperhatikannya. Wanita tua itu mengangguk pelan sambil meneteskan air mata. Sekar hanya bisa menggenggam tangannya. Hatinya diliputi gejolak yang belum ia pahami. Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah benar ada benang merah antara dirinya dan keluarga ini? Hari-hari berikutnya, Sekar mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Setiap kali ia menyenandungkan lagu daerah dari Jawa Barat yang biasa ia nyanyikan untuk ibunya, Bu Retno selalu ikut menangis pelan. Setiap kali ia menyiapkan makanan tradisional seperti sayur asem atau tahu bacem, senyum tipis muncul di bibir pucat Bu Retno. Sekar mulai menaruh curiga. Mungkinkah ini lebih dari sekadar keterkaitan emosional? Malam hari, saat semua penghuni rumah tidur, Sekar mengendap-endap ke perpustakaan keluarga. Ia tahu dari Mbak Sari bahwa semua arsip keluarga disimpan di sana. Ia mencari album lama, catatan kelahiran, bahkan artikel koran lawas. Dan di sela-sela rak yang berdebu, ia menemukan majalah tahun 1998,
edisi khusus yang membahas tragedi kerusuhan di Jakarta. Di halaman tengah, ada foto dan tulisan kecil. Bayinya hilang saat evakuasi RS. Keluarga Wiratmadja masih mencari. Di sampingnya terpampang foto Bu Retno muda menangis sambil memeluk baju bayi. Baju bermotif bunga melati. Bunga melati. Sama seperti liontin Bu Retno. Sama seperti liontin dalam kotak tua. Sama seperti motif yang sering Sekar bordir sejak kecil. Padahal ia sendiri tak tahu kenapa ia menyukainya. Semua itu bukan kebetulan. Sekar kembali ke kamar dengan napas tak beraturan. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang antara dua dunia. Dunia yang ia kenal sebagai hidupnya, dan dunia yang menyimpan kenyataan yang lebih besar dari semua yang ia bayangkan. Malam itu, ketika ia tertidur dengan hati resah, ia bermimpi. Ia melihat dirinya kecil, menangis di dalam pelukan seorang wanita bersanggul yang memakaikan liontin bunga melati di lehernya. Lalu sosok itu direnggut oleh kerumunan, suara teriakan, dan cahaya merah membakar langit. Sekar terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi harinya, Bu Retno kembali menunjuk sesuatu. Kali ini, pada laci meja kecil di samping tempat tidurnya. Sekar membukanya, dan di dalamnya ada surat tua yang belum sempat dikirim. Surat itu ditujukan kepada anakku. Jika suatu hari kita bertemu kembali. Tangannya gemetar saat membaca isi surat itu. Surat yang tak selesai, penuh coretan, namun jelas ditulis dari hati seorang ibu yang kehilangan. Dan di akhir surat itu tertulis kalimat terakhir yang membuat dada Sekar sesak. Maafkan ibu yang tak sempat menjaga waktu kau lahir. Tapi hatiku tak pernah pergi jauh. Aku tahu, suatu saat kamu akan kembali, Sekar. Matanya membelalak. Namanya disebut. Di surat yang ditulis bertahun-tahun lalu. Mustahil Bu Retno bisa tahu namanya kalau bukan. Sekar menjatuhkan surat itu sambil menutup mulutnya. Kaki-kakinya lemas. Ia kini tidak hanya merawat seorang lansia. Ia mungkin sedang merawat ibu kandungnya sendiri. Pagi di rumah megah keluarga Wiratmadja tak pernah terasa hangat. Sinar matahari memang menyusup masuk lewat kaca besar di ruang tengah. Tapi atmosfernya tetap dingin, seperti rumah itu menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Sekar duduk sendiri di sudut ruang makan, menyentuh liontin bunga melati di tangannya yang baru semalam ditemukan dalam kotak tua. Ia belum sanggup bicara pada siapapun, terutama tentang surat itu. Nama, Sekar, yang tertulis di surat Bu Retno tak mungkin kebetulan. Ia terus bertanya-tanya dalam hati, apa benar ia anak yang hilang itu? Apakah seluruh hidupnya di desa hanyalah separuh dari kisah yang sebenarnya? Ia tak bisa menyimpan ini sendiri lebih lama. Maka ia memberanikan diri mendekati satu-satunya orang yang bisa ia percaya, Mbak Sari. Di dapur yang sunyi, sambil menyeduh teh jahe, Sekar mengangkat wajahnya. Mbak, aku mau tanya sesuatu. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa. Mbak Sari terdiam, menoleh dengan wajah serius. Apa itu, Dek? Sekar mengeluarkan foto lama yang ia temukan bersama surat dan liontin. Mbak, gadis di foto ini siapa? Mbak Sari memandang foto itu. Wajahnya langsung berubah. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Saya pikir foto ini sudah dibuang Pak Wiratmadja. Sekar mengerutkan dahi. Jadi Mbak tahu? Mbak Sari menelan ludah. Itu foto Ibu Retno sama anak perempuannya yang hilang. Tahun 1998. Namanya waktu itu belum dikasih, karena baru lahir. Tapi Bu Retno suka memanggilnya bunga kecilku. Katanya, bayi itu hilang saat rumah sakit tempat Bu Retno melahirkan terbakar karena kerusuhan. Jadi benar? Dia kehilangan anak. Mbak Sari mengangguk perlahan. Dan dia nggak pernah berhenti nyari. Tapi semua orang di keluarga ini sudah menyerah. Bahkan Pak Wiratmadja bilang, anak itu pasti sudah nggak selamat. Sekar menggigit bibir bawahnya. Tapi, gimana kalau anak itu masih hidup? Gimana kalau aku anak itu? Suasana langsung senyap. Mbak Sari memandang Sekar lekat-lekat. Kamu, mirip sekali sama wanita muda yang sering Ibu Retno ceritakan.
Sama sekali nggak seperti anak desa biasa. Dan liontin itu hanya ada 2. Satunya dikubur bersama baju bayi yang dianggap meninggal. Satunya lagi, Bu Retno simpan untuk anaknya kalau kelak ditemukan. Hari itu, Sekar mengambil keputusan besar. Ia menghubungi kenalan relawan kesehatan yang pernah datang ke desanya dan kini bekerja di laboratorium klinik swasta. Ia minta tolong dibuatkan tes DNA diam-diam. Sampel dari sikat gigi Bu Retno dan rambut Sekar yang ia kumpulkan sendiri. Hasilnya baru akan keluar dalam beberapa hari, tapi Sekar tak sabar. Rasanya dunia seperti jungkir balik. Selama menunggu, ia terus memperhatikan Bu Retno. Setiap hari wanita itu makin sering menggenggam tangannya, seolah tak ingin dilepaskan. Dan setiap malam, Sekar bermimpi aneh, tentang rumah sakit terbakar, bayi menangis, dan seorang wanita bersanggul berteriak histeris mencari anaknya di tengah asap. Beberapa hari kemudian, SMS dari klinik masuk ke ponselnya. Ia membaca pelan-pelan, dan ketika kalimat, kecocokan DNA 99,98% muncul, matanya membelalak. Tangis langsung pecah. Ia tak salah dengar, tak salah tafsir. Ia adalah anak kandung Bu Retno. Hari-hari selanjutnya terasa seperti hidup di antara 2 dunia. Di satu sisi, Sekar ingin memeluk Bu Retno dan berkata bahwa ia anaknya yang hilang. Tapi di sisi lain, ia tahu tak semua orang di rumah itu akan senang dengan kebenaran itu. Terutama Pak Wiratmadja. Ia belum tahu bahwa pria itulah yang paling ingin rahasia ini tetap terkubur. Dan kecurigaan itu terbukti ketika malamnya Sekar memergoki Pak Wiratmadja berbicara di telepon di ruang kerja sambil menggedik marah. Aku tahu dia sudah curiga. Harusnya gadis itu cuma kerja sebentar, terus pulang. Tapi dia malah dekat sama ibu. Kalau dia tahu identitas aslinya, semua warisan bisa kacau. Sekar terhenyak di balik pintu. Jadi benar, Pak Wiratmadja tahu. Bahkan mungkin sejak awal. Tapi kenapa ia memilih diam? Malam itu, Sekar duduk di samping Bu Retno dengan perasaan hancur. Ia menangis dalam diam, lalu berkata pelan, "Bu, aku ini anak ibu. Aku sudah tahu, tapi dunia ini terlalu dingin untuk kebenaran. Haruskah aku diam? Atau katakan semuanya?" Bu Retno menggenggam tangannya. Air matanya menetes tanpa suara. Sekar memeluknya erat. Ia sudah tahu jawabannya. Namun satu hal yang belum Sekar tahu adalah, kenapa Pak Wiratmadja menyembunyikan semuanya. Bukan hanya karena warisan, tapi ada rahasia lain yang jauh lebih dalam dan lebih gelap yang belum terungkap. Sesuatu yang bisa menghancurkan bukan hanya warisan keluarga, tapi juga seluruh kepercayaan yang tersisa. Hari-hari setelah kebenaran terungkap menjadi masa yang paling menyesakkan dalam hidup Sekar. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu siapa ibunya. Tapi kenyataan itu seakan tak memberinya tempat di keluarga ini. Semua yang tampak megah di luar, rupanya menyimpan kerak-kerak gelap yang pelan-pelan terkuak. Setiap pagi, saat ia membantu Bu Retno, Sekar menyimpan rahasia besar itu di balik senyum dan tutur katanya yang lembut. Ia belum berani mengatakan langsung kepada siapapun, apalagi menghadapi Pak Wiratmadja secara terang-terangan. Tapi raut wajahnya mulai mencerminkan kesedihan yang sulit disembunyikan. Mbak Sari menyadarinya. "Dek, kamu nggak bisa terus simpan semua ini sendiri," katanya pelan di dapur. "Saya tahu ini berat, tapi kamu punya hak." Sekar hanya tersenyum pahit. Kadang, kebenaran gak cukup kuat kalau uang dan kuasa yang bicara, Mbak. Suatu malam, saat Sekar tengah memijat tangan Bu Retno yang tampak lemas setelah seharian murung, terdengar suara pintu terbuka kasar. Pak Wiratmadja masuk dengan wajah penuh emosi. "Keluar!" hardiknya ke arah Sekar. Sekar berdiri, bingung dan gemetar. "Ada apa, Pak?" Pak Wiratmadja mendekat, menahan amarah yang nyaris meledak. "Kamu pikir saya nggak tahu kamu ngubek-ubek arsip keluarga? Kamu pikir saya nggak tahu kamu minta tes DNA diam-diam? Kamu keterlaluan." Sekar tak membantah. Ia menatap langsung mata pria itu. "Saya hanya ingin tahu kebenaran, Pak. Saya tidak pernah ingin merebut apapun.
Saya cuma ingin tahu siapa saya sebenarnya. Pak Wiratmaja mencengkeram bahu Sekar, lalu berbisik dingin. Kamu pikir kamu siapa? Anak kampung yang tiba-tiba merasa pantas berdiri di tengah keluarga kami? Dengarkan baik-baik. Saya tahu kamu adik saya. Tapi kamu pikir saya akan biarkan semua ini menghancurkan warisan yang sudah saya bangun bertahun-tahun? Sekar terbelalak. Pengakuan itu menghujamnya seperti petir. Jadi, dari awal Bapak tahu? Ya, saya tahu dari awal. Dari saat relawan puskesmas cerita soal kamu di desa. Saya kirim orang untuk cek. Tes darah diam-diam lewat laporan medis ibu kandungmu yang lumpuh itu. Dan ternyata cocok. Tapi saya lebih pilih kamu hilang selamanya. Hening. Kenapa, Pak? Sekar nyaris tak bisa bicara. Karena kamu adalah ancaman. Kamu mungkin adik saya. Tapi kamu datang membawa luka masa lalu. Kamu datang membawa nama yang saya tutup mati-matian. Kamu tahu berapa banyak saham, properti, dan aset yang langsung jatuh ke tanganmu kalau ibu kasih surat wasiat ulang? Saya nggak akan biarkan itu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi dingin. Sekar dilarang lagi mendekat ke ruang utama. Pak Wiratmaja mengganti semua perawat. Tapi Bu Retno menolak dirawat siapapun selain Sekar. Ia memberontak diam-diam, menolak makan, menolak bicara. Matanya hanya menatap kosong jika Sekar tidak ada. Melihat itu, Sekar tahu ia tak bisa diam. Ia mendekati seorang notaris yang dulu sempat disebut Mbak Sari, dan memperlihatkan hasil tes DNA. Kalau Bu Retno sadar dan bisa memberikan kuasa walau hanya lewat isyarat, kita bisa proses perubahan surat wasiat. Tapi harus ada saksi, kata sang notaris. Sekar pun memberanikan diri menyusun langkah. Bersama Mbak Sari dan dua pekerja lama yang diam-diam setia pada Bu Retno, ia mengatur pertemuan. Di ruangan khusus, dengan video direkam sebagai bukti, Sekar meminta Bu Retno mengangguk atau menolak setiap pertanyaan. Ibu, apakah saya anak ibu? Bu Retno mengangguk pelan. Air mata mengalir. Ibu ingin hak saya sebagai anak diakui. Bu Retno mengangguk lagi, lebih kuat. Malam itu, video tersebut dikirim ke notaris. Proses hukum pun dimulai. Tapi kabar itu bocor. Keesokan harinya, Sekar menemukan kamarnya telah dikunci dari luar. Barang-barangnya dikemasi. Mbak Sari pun dipecat tanpa alasan. Semua pekerja diperintahkan tidak berbicara dengan Sekar. Pak Wiratmaja berdiri di depan pintu keluar, sambil melipat tangan. Kamu pikir bisa menang hanya dengan air mata dan kebenaran? Di dunia ini, yang bicara adalah kekuasaan, bukan darah. Tapi Sekar tak menjawab. Ia hanya menunduk. Sambil menggenggam salinan video pernyataan Bu Retno dan hasil tes DNA yang telah disimpan rapi di tas kecilnya. Sebelum pergi, ia berbisik ke arah ibunya yang masih duduk di kursi roda. Sekar akan kembali, Bu. Kali ini bukan sebagai perawat, tapi sebagai anak kandung ibu. Dan malam itu, dari luar pagar rumah yang dulu ia pijak penuh harapan, Sekar menatap ke arah jendela lantai 2, tempat Bu Retno duduk sendiri dalam sunyi. Ia berjanji dalam hati, kebenaran akan menemukan jalannya. Karena cinta seorang ibu tidak bisa dikunci oleh gerbang besi. Dan darah yang mengalir tak bisa dihapus hanya dengan nama dan kuasa. Hari itu langit Jakarta terasa lebih mendung dari biasanya. Seolah ikut menyimpan ketegangan yang mendidih sejak pagi. Di ballroom Hotel Bintang 5 milik keluarga Wiratmaja, acara ulang tahun pernikahan emas orang tua Pak Wiratmaja digelar besar-besaran. Undangan dari kalangan pejabat, pebisnis, bahkan selebritas lokal, hadir dengan senyum palsu dan gaun mahal. Di antara keramaian itulah, Bu Retno duduk di atas kursi roda, tampak cantik dalam kebaya abu-abu muda. Tapi di balik senyumnya, matanya muram. Sebelah tangannya digenggam oleh seorang perawat baru yang tak ia kenal, dan hatinya kosong. Sekar tak ada di sisinya hari itu. Sejak ia diusir oleh putranya sendiri, Bu Retno nyaris tak bicara, menolak makan, dan hanya diam di balik tirai kesepian. Namun tak ada yang tahu bahwa pagi itu, Sekar datang ke lokasi dengan undangan yang dikirim langsung oleh sang notaris. Ia datang bukan sebagai tamu biasa,
tapi sebagai anak yang telah bersiap membuka kebenaran di depan semua orang. Acara berlangsung meriah. Musik klasik mengalun, gelas-gelas bersulang. Pak Wiratmadja berdiri di atas panggung menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua tamu. Kamera menyorotnya, dan semua mata tertuju padanya. Hingga pada satu momen, seorang pria berpakaian formal berdiri dari kursi barisan depan. Ia adalah notaris Bapak Roni Yudharta, salah satu tokoh hukum terkenal yang tak asing di kalangan elit. Ia melangkah ke depan, mengetuk mikrofon, dan berbicara dengan tenang. Mohon perhatian. Saya di sini atas nama pribadi yang memiliki hak legal dan biologis untuk bicara di hadapan keluarga besar Wiratmadja dan seluruh tamu yang hadir. Suasana menjadi hening. Semua kepala menoleh. Pak Wiratmadja tampak mulai gelisah. Lalu, Sekar muncul dari belakang panggung. Ia mengenakan kebaya putih sederhana dengan hiasan bunga melati kecil di rambutnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh tekad. Ia berjalan perlahan ke depan, berdiri di samping Bu Retno, lalu menggenggam tangan wanita tua itu. Untuk sesaat, ruangan sunyi. Saya Sekar Ayu, katanya dengan suara jernih. Gadis desa yang dulu kalian pikir hanya perawat. Tapi hari ini saya berdiri bukan sebagai pekerja, bukan sebagai orang kecil yang dibuang dari rumah ini. Ia menatap tajam ke arah Pak Wiratmadja. Saya berdiri di sini sebagai anak kandung Ibu Retno. Suara riuh rendah langsung terdengar. Beberapa tamu mulai berbisik. Sebagian lagi langsung mengangkat ponsel untuk merekam. Saya punya bukti, lanjut Sekar. Tangannya menyodorkan berkas, hasil tes DNA, video pengakuan isyarat Bu Retno, dan surat keterangan notaris. Semua telah dilegalisasi dan disahkan. Saya tidak datang untuk warisan. Saya datang untuk hak saya sebagai anak, untuk ibu yang sudah menunggu 22 tahun lamanya. Pak Wiratmadja tampak panik. Ini tidak masuk akal. Dia berbohong. Itu semua palsu. Namun sebelum ia melanjutkan, suara tangisan lirih terdengar dari kursi roda. Bu Retno mengangkat tangan gemetar dan menunjuk langsung ke arah Sekar. Lalu, dengan tenaga sisa, ia menunduk pelan ke pundak Sekar dan memeluknya erat. Suara isak menggema di ruangan. Tangis itu bukan hanya milik ibu dan anak, tapi juga dari tamu yang tak sanggup menahan haru. Semua saksi, semua dokumen, dan semua perasaan yang membuncah tak bisa dibantah. Notaris kemudian mengumumkan bahwa proses hukum tengah berjalan untuk mengubah surat warisan dan hak keluarga. Sekar sah secara hukum dan biologis sebagai anak kandung Bu Retno. Ia memiliki hak yang sama atas nama keluarga Wiratmadja. Pak Wiratmadja berdiri di sudut panggung, mematung. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi sorotan kamera untuknya. Tidak ada lagi tepuk tangan. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan mulai retak. Dan Sekar, yang dulunya gadis desa dengan harapan kecil, kini berdiri di tengah keramaian bukan sebagai simbol perebut warisan, tapi sebagai bukti bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Acara pun bubar tanpa keriuhan. Sekar menemani Bu Retno kembali ke ruang perawatan pribadi di hotel, sementara Mbak Sari, yang diam-diam ikut hadir, menemui mereka dan memeluk Sekar erat. "Kamu kuat sekali, Nak," bisiknya. "Kamu bukan cuma anak yang hilang, tapi juga cahaya yang membawa kembali martabat Ibu Retno." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sekar dan Bu Retno tidur berdampingan sebagai ibu dan anak, di ranjang kecil yang hanya cukup untuk dua tubuh yang pernah terpisah waktu dan luka. Namun belum selesai semuanya. Karena Sekar tahu, ada pilihan besar menantinya. Antara bertahan di keluarga yang dulu membuangnya, atau melangkah ke arah yang lebih bermakna. 3 hari setelah acara di ballroom hotel itu, nama Sekar Ayu muncul di berbagai media. Gadis desa ternyata anak miliarder, pewaris sah keluarga Wiratmadja, dan berbagai judul bombastis lainnya menghiasi halaman depan. Wajahnya tersebar luas, diperbincangkan orang-orang. Tapi di balik semua sorotan itu, Sekar justru merasa hampa. Ia duduk di balkon rumah sakit tempat Bu Retno dirawat sementara waktu. Di sampingnya, ibunya tertidur tenang. Tangan mereka saling menggenggam, erat dan tulus. Sekar memandangi Jakarta dari ketinggian,
tapi pikirannya justru melayang ke desa kecilnya. Ke pagi yang tenang, ke suara ayam, ke aroma nasi liwet, dan senyum lelah ibu angkatnya yang merawatnya sejak bayi. Apakah semua ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Bisiknya pelan. Beberapa hari kemudian, Sekar dipanggil ke ruang notaris. Surat wasiat terbaru sudah siap ditandatangani. Hak waris yang sangat besar telah menunggu. Saham perusahaan properti, rekening miliaran rupiah, beberapa villa di luar negeri, bahkan koleksi lukisan dan perhiasan antik. Di hadapan notaris, Sekar hanya tersenyum tenang. Saya tidak akan mengambil semuanya. Ujarnya mengejutkan semua orang di ruangan. Pak Wiratmaja yang hadir dengan wajah masam, langsung menoleh tajam. Apa maksudmu? Saya akan ambil hak saya atas nama hukum. Tapi bukan untuk saya nikmati pribadi. Saya akan pindah kembali ke desa. Saya akan mendirikan panti lansia dan klinik kecil di sana. Tempat untuk orang-orang tua yang kesepian, yang dilupakan, yang sakit, tapi masih ingin hidup dengan bahagia. Notaris menatap Sekar dengan kagum. Kamu yakin, Nona? Sekar mengangguk mantap. Saya tidak datang ke rumah itu untuk mencari warisan. Saya datang mencari ibu. Dan saya sudah menemukannya. Kabar keputusan Sekar menyebar cepat. Media berubah arah. Dari sensasi menjadi pujian. Tapi Sekar tidak peduli. Ia kembali ke desa bersama Bu Retno yang kini tinggal bersamanya di rumah yang telah direnovasi. Bersama Mbak Sari, mereka mulai membangun tempat sederhana yang diberi nama Rumah Melati, tempat pulang para jiwa tua. Orang-orang dari berbagai desa datang. Relawan medis ikut serta. Rumah itu perlahan hidup dengan tawa dan air mata orang-orang tua yang dulu kesepian. Sementara itu, di Jakarta, Pak Wiratmaja terjebak dalam penyelidikan. Tindakan memanipulasi data keluarga, menghalangi waris sah, dan memaksa perawat keluar kerja, semua berdampak pada reputasinya. Saham perusahaan jatuh. Sponsor besar mulai menarik diri. Sekar tidak pernah menuntutnya. Ia bahkan mengirim surat pribadi. Saya tidak membalas dendam, Mas. Saya hanya ingin damai. Tapi biarlah Allah yang menilai kita masing-masing. Terima kasih telah mempertemukan saya dengan ibu kembali. Surat itu tidak pernah dibalas. Malam itu, Sekar duduk di beranda rumahnya, ditemani Bu Retno yang duduk di kursi roda, memandangi bintang. Udara desa sejuk, suara jangkrik bersahut-sahutan. Bu Retno menggenggam tangan putrinya. Kamu tidak menyesal, nak? Tanyanya lirih. Sekar menoleh dan tersenyum. Dulu saya pikir yang hilang dari hidup saya adalah uang, kesempatan, kota besar. Tapi ternyata, yang paling saya cari adalah cinta. Dan sekarang, saya sudah punya itu. Bu Retno tersenyum, menatap langit. Di bawah langit desa yang tenang, dua hati yang sempat terpisah selama 2 dekade akhirnya bersatu kembali. Dan gadis desa itu tidak memilih kemewahan. Dia memilih untuk membangun rumah, bukan dari batu bata dan marmer, tapi dari kasih yang tak pernah putus. Selesai.